Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 atas nama Akmal Yudanto. Dengan kelompok 5 sendiri beranggotakan saya sendiri Akmal Yudanto, Hildegard Desisen, Octavia Dini Agustina, dan Rizal Naufal Chandra serta Tria Sahara. Di sini saya akan menjelaskan mewakili dari teman-teman tentang persamaan Lagrange dan dinamika Hamilton untuk example 7.4 dan juga 7.5. Untuk example 7.4, terdapat gerak pada sebuah permukaan kerucut yang dengan bersamaan pada sumbu Z itu adalah Z sama dengan R kotangin alfa, atau dan kemudian kita bisa turunkan untuk kecepatannya di Z itu sama dengan Z dot sama dengan R dot kuadrat kotangin kuadrat alfa. Di sini persamaan kecepatannya kita peroleh untuk V kuadrat itu R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat plus Z dot kuadrat. Nah, di sini kita substitusikan untuk variabel Z dotnya menjadi R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat plus R dot kuadrat kotangin kuadrat alfa. Nah, di sini ada satu identitas trigonometri di mana kosekan kuadrat alfa sama dengan kotangin kuadrat alfa plus 1. Sehingga bisa kita ringkas untuk kotangennya itu menjadi persamaan kecepatannya menjadi V kuadrat sama dengan R dot kuadrat kosekan kuadrat alfa plus R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, di sini dengan pertimbangan U sama dengan 0 dan juga Z sama dengan 0 diperoleh energi potensial itu sama dengan U sama dengan mgz. Dan untuk Z-nya itu kita substitusi di persamaan pada sumbu Z tadi. Jadi U sama dengan mg R kotangin alfa. Sehingga persamaan light range-nya itu menjadi L sama dengan setengah M dalam kurung R dot kuadrat kosekan kuadrat alfa plus R kuadrat theta dot kuadrat tutup kurung dikurangi mgr kotangin alfa. Dengan perolehan turunan d per dt do L per do theta dot sama dengan 0, sehingga do L per do theta dot sama dengan mr kuadrat theta dot. Ini merupakan percepatan yang konstan. Sehingga di sini dapat kita substitusi untuk theta dot itu sama dengan omega. Kemudian dengan persamaan Lagrange untuk koordinat R sama dengan do per d per dt do L per do R dot dikurangi do L per do R sama dengan 0. Diperoleh dari persamaan tersebut untuk persamaannya tadi di persamaan setengah M sampai kotangan A tadi untuk do L per do R dot itu hasilnya sama dengan mr dot kosekan kuadrat alfa, kemudian do t do d per dt do L per do R dot itu hasilnya sama dengan mr double dot kosekan kuadrat alfa. Sedangkan untuk do L do R sama dengan mr theta dot kuadrat minus mg kotangin alfa. Dan mensubstitusikan dengan mensubstitusikan persamaannya diperoleh turunan dengan hasil R double dot dikurangi R theta dot kuadrat sinus kuadrat alfa plus
G kosinus alfa sinus alfa sama dengan 0. Selanjutnya untuk example 7.5 yaitu gerak pada pendulum dengan gerak yang melingkar. Di sini kita dapat ketahui untuk fungsi posisi itu X sama dengan A kosinus omega T plus B sin theta. Untuk yang berada di sumbu Y itu A sinus omega T min B kosinus theta. Sedangkan untuk fungsi kecepatannya adalah X dot sama dengan minus karena turunan dari cos sama dengan min sin sehingga menjadi min A omega sin omega T plus B theta dot kosinus theta. Untuk kecepatan di sumbu Y juga menjadi A omega kosinus omega T plus B theta dot sinus theta. Untuk percepatannya itu X double dot sama dengan minus A omega kuadrat kosinus omega T plus B dikalikan dalam kurung theta double dot kosinus theta min theta dot kuadrat sinus theta. Dan untuk yang percepatan di sumbu Y, yaitu Y double dot itu sama dengan minus A omega kuadrat sinus omega T plus B dikalikan dalam kurung theta double dot sinus theta min theta dot kuadrat kosinus theta. Itu untuk fungsi posisi kecepatan dan percepatan geraknya. Kemudian besarnya energi kinetik dan energi potensial adalah untuk T, energi kinetiknya setengah M dikalikan dalam kurung X dot kuadrat plus Y dot kuadrat. Sedangkan untuk energi potensialnya itu dilambangkan U sama dengan MGY. Di mana kita mendapatkan U sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 0, maka persamaan Lagrange-nya menjadi L sama dengan T min U. Energi kinetik dikurangi energi potensial menjadi M per 2 dikalikan min A omega sin omega T, substitusi tadi, plus B theta dot kosinus theta dikuadratkan ditambah A omega kosinus omega T plus B theta dot sinus theta dikuadratkan dikurangi MG Y tadi disubstitusikan A sinus omega T min B kosinus theta. Sehingga kita mendapatkan untuk kuadratnya, perjumlahan kuadratnya menjadi L sama dengan M per 2 dalam kurung A kuadrat omega kuadrat plus B kuadrat theta dot kuadrat plus 2B theta dot A omega sin dalam kurung theta min omega T. Tutup kurung besar dan dikurangi MG dalam kurung A sinus omega T min B kosinus theta. Kemudian kita turunkan terhadap theta dan juga T sehingga D per dt dual du theta dot jadi MB kuadrat theta double dot plus MBA omega theta dot min omega kosinus theta min omega T. Kemudian untuk penurunan terhadap theta-nya sendiri yaitu dual per du theta dot sama dengan MB theta dot A omega kosinus theta min omega T minus MG bin sin MG B sin theta. Sehingga dari rumus percepatan geraknya dengan pertimbangan omega sama dengan 0 untuk percepatannya yaitu theta double dot sama dengan omega kuadrat A per B kosinus theta min omega T minus G per B sin theta. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh 7.6. Nah, teman-teman, di sini kita diminta untuk menentukan frekuensi dari osilasi kecil pada pendulum sederhana yang ditempatkan pada
gerbong kereta yang memiliki percepatan tetap A pada sumbu X atau pada arah X. Nah, untuk solusinya di sini kita bisa melihat gambar 7.4A dan juga B. Di sini pendulumnya memiliki panjang L, masanya M, dan juga memiliki sudut theta. Di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan sistem koordinat kartesian. Dengan X sama dengan 0, X dotnya sama dengan kecepatan pada saat T sama dengan 0. Sehingga posisi dan juga kecepatan dari M menjadi X sama dengan V0T plus per 2 AT kuadrat plus L sin theta. Sedangkan untuk Y-nya sama dengan min L cos theta. Di sini kecepatannya kita turunkan dari posisi X dan Y, sehingga X dot menjadi sama dengan V0 plus AT plus L theta dot cos theta. Kita turunkan terhadap waktu. Sedangkan kalau untuk Y menjadi Y dot sama dengan L theta dot sin theta. Sedangkan untuk energi kinetik dan potensialnya, untuk energi kinetik T sama dengan 1/2 mv kuadrat. Di sini V-nya merupakan jumlahan dari X dot kuadrat plus Y dot kuadrat. Sedangkan untuk energi potensialnya sendiri, U sama dengan min mg L cos theta. Sehingga persamaan Lagrangiannya menjadi L sama dengan energi kinetik kurang energi potensial, atau L sama dengan T minus U sama dengan 1/2 M dikali V0 plus AT plus L theta dot cos theta kuadrat plus 1/2 M dikali L theta sin theta kuadrat plus MGL cos theta. Nah, di sini theta merupakan koordinat general. Dan setelah kita menurunkan persamaan Lagrangian, kita mendapatkan double dot theta sama dengan min GL sin theta minus AL cos theta. Di sini kita tahu bahwa keseimbangan sudut theta itu misalkan sama dengan theta E, dan kita akan mengatur untuk double dot theta sama dengan theta sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan G sin theta E plus A cos theta E. Di sini L-nya hilang karena sudah dikalikan atau pindah ke ruas. Karena di sini double dot theta sama dengan 0 dikalikan dengan L, maka yang tersisa hanyalah 0 sama dengan G sin theta E plus A cos theta E. Nah, keseimbangan sudut theta E kita bisa lihat pada gambar 7/4B di sini. Nah, itu ya, di sini tangen theta sama dengan min A per min A per G. Nah, karena itu adalah osilasi yang kecil, dan pada osilasi yang kecil di sekitar sudut keseimbangan, maka kita misalkan theta sama dengan theta n plus nu, di mana nu adalah sudut yang terkecil, sehingga double dot theta sama dengan double dot nu sama dengan min GL sin dalam kurung theta E plus nu minus AL cos dalam kurung theta E plus nu. Nah, teman-teman. Oke. Di sini kita akan menyederhanakan sin dan kosinus untuk sinus nu dan kosinus nu. Sehingga di sini double dot nu sama dengan min GL min G per L dalam kurung sin theta E cos nu plus cos theta E sin nu minus AL dalam kurung cos theta E cos nu minus sinus theta E sin nu. Di sini kita turunkan dari persamaan sebelumnya dengan identitas trigonometri, yaitu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Terus untuk cos A plus B sama dengan cos A cos B minus sin A sin B. Sehingga sama dengan min G per L dalam kurung sin theta E plus nu cos theta E minus A per L dalam kurung cos theta E minus nu sin theta E. Sama dengan min 1 per L, kita substitusikan G ke dalam kurung, sehingga menjadi min 1 per L dalam kurung G sin theta E plus A cos theta E plus N dalam kurung G cos theta E minus A sin theta E. Di sini kita substitusikan persamaan G, kita substitusikan percepatan gravitasi G dan juga percepatan A ke dalam kedua persamaan sin theta dan cos theta. Nah, di sini karena seperti sebelumnya pada persamaan 7.37 yaitu 0 sama dengan G sin theta E plus A cos theta E,
maka di sini G sin theta E plus A cos theta E menjadi 0. Sehingga yang tersisa hanyalah double dot mu sama dengan min 1/L dalam kurung G cos theta E minus A sin theta E kalikan mu. Nah, di sini kita akan menyederhanakan persamaan di atas sedemikian rupa sehingga kita akan mendapatkan double dot mu sama dengan min akar A kuadrat plus G kuadrat per L dan mu. Nah, di sini adalah ya, teman-teman bisa lihat ini adalah penurunan persamaan 7.40 untuk mendapatkan persamaan 7.41. Pertama, teman-teman, kita harus mencari nilai dari cos theta E dan juga sin theta E. Seperti pada 7.38, tan theta E itu sama dengan min A per G. Kita akan menggambar segitiga di sini. Kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Sehingga min A kan untuk rumus tan sendiri itu depan per samping. Sehingga minus A G. Untuk sisi miringnya yaitu akar A kuadrat plus G kuadrat. Untuk sin theta E itu depan per miring, sehingga minus A per akar A kuadrat plus G kuadrat. Sedangkan kalau untuk cos theta E itu untuk samping per miring, sehingga G per akar A kuadrat plus G kuadrat. Kita tinggal mensubstitusikan nilai dari sin theta E dan cos theta E ke dalam persamaan ini sehingga menjadi min 1/L dalam kurung G kali G per A kuadrat plus G kuadrat minus A kali minus A per akar A kuadrat plus G kuadrat mu, sehingga min 1/L G kuadrat per akar dari A kuadrat plus G kuadrat plus A kuadrat plus per akar A kuadrat plus G kuadrat mu. Di sini karena penyebutnya sama sehingga kita jumlahkan menjadi min G kuadrat minus A kuadrat. Oh ya, sebab itu kita akan mensubstitusikan nilai 1/L ke dalam kurung sehingga menjadi min G kuadrat per L akar A kuadrat plus G kuadrat minus A kuadrat per L akar A kuadrat G kuadrat sehingga menjadi minus A kuadrat minus G kuadrat per L akar A kuadrat plus G kuadrat kali mu. Kita akan mengeluarkan tanda min dari dalam persamaan ini sehingga menjadi min dalam kurung A kuadrat plus G kuadrat kali L dalam akar A kuadrat plus G kuadrat. Kita akan mengalihkan persamaan ini dengan penyebutnya. Kita akan memfaktorkannya sehingga menjadi akar A kuadrat plus G kuadrat per akar A kuadrat plus G kuadrat. Sehingga A kuadrat plus G kuadrat kali akar A kuadrat plus G kuadrat per L akar A kuadrat plus G kuadrat jika dikalikan dengan akar sejenis maka menjadi A kuadrat plus G kuadrat, sehingga kita akan mengeliminasi A kuadrat plus G kuadrat pada pembilang dan juga A kuadrat plus G kuadrat pada penyebut, sehingga yang tersisa hanyalah min akar A kuadrat plus G kuadrat per L kali mu. Nah, di sini karena persamaan ini merepresentasikan atau mewakili gerak harmonik, maka frekuensinya itu menjadi omega kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus G kuadrat per L dua buah sistem katrol pada gambar 7.6. Di sini kita diminta untuk menentukan persamaan dari geraknya. Kita akan ya, di sini kita kita misalkan kalau kita mengabaikan masanya. Masa dari kedua katrol dan L1 dan L2 merupakan panjang dari keseluruhan tali. Nah, keseluruhan tali di sini maksudnya untuk ini L1-nya tali yang menggantung dari M1 hingga pada pusat katrol kedua, kita misalkan yang L1. Misalkan kalau untuk L2 yaitu tali yang menggantung dari M2 hingga M3 itu panjangnya L2, seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk jarak dari X dan Y-nya itu kita tentukan dari pusat katrol 1 dan katrol 2. Ya, X menggantung dari pusat katrol 1, sedangkan kalau Y menggantung dari pusat tali 2, seperti itu. Nah, untuk M1, V1-nya sama dengan V1-nya sama dengan X dot, sedangkan V2-nya sama dengan D per DT
kali L1 minus X plus Y sama dengan min X dot plus Y dot. Sedangkan kalau untuk M3, V3-nya sama dengan D per dt kali L1 minus X plus L2 minus Y sama dengan min X dot minus Y dot. Sehingga untuk energi kinetiknya sama dengan T sama dengan 1/2 M1V1 kuadrat plus 1/2 M2V2 kuadrat plus 1/2 M3V3 kuadrat. Sehingga kita substitusikan nilai V1, V2, V3 menjadi 1/2 M1 X dot kuadrat plus 1/2 M2 dalam kurung Y dot minus X dot kuadrat plus 1/2 M3 dalam kurung min X dot minus Y dot kuadrat. Sedangkan untuk energi potensialnya adalah jumlah dari energi potensial U1, U2, dan U3 menjadi min M1GX minus M2G dikali L1 minus X plus Y minus M3G kali L1 min X plus L2 min Y. Teman-teman, kenapa L1 minus X plus Y dan juga L1 minus X plus L2 min Y? Karena kan rumus untuk energi potensial Mg kali V-nya ya kan. Kalau V-nya di sini tadi X, L1 min X plus Y, L1 minus X plus L2 min Y. Nah, setelah kita akan menentukan persamaan untuk Lagrangiannya, di mana rumusnya yaitu L sama dengan T minus U atau energi kinetik kurang energi potensial. Untuk mendapatkan persamaan 7.56 dan 7.57. Kita akan bahas pada lembar berikutnya. Nah, teman-teman, di sini rumus untuk Lagrangian sendiri atau L sama dengan T minus U sama dengan 1/2 M1 X dot kuadrat plus 1/2 M2 Y dot minus X dot kuadrat plus 1/2 M3 minus X dot minus Y dot kuadrat minus dalam kurung min MGX minus M2G kali L1 minus X plus Y minus M3G L1 minus X plus L2 minus Y. Kita akan menghilangkan tanda kurung sehingga menjadi 1/2 M1 X dot kuadrat plus 1/2 M2 Y dot minus X dot kuadrat plus 1/2 M3 minus X dot minus Y dot kuadrat plus M1GX plus M2G L1 minus X plus Y plus M3G L1 minus X plus L2 minus Y. Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu dL per dx dan juga dL per dy. Untuk dL per dx-nya kita dapat M1G minus M2G minus M3G. Sedangkan untuk dL per dy-nya kita mendapatkan M2G minus M3G. Nah, sekarang kita akan mencari dL per dx dot-nya. Untuk kita mencari d per dt, dL per dx dot, dan d per dt, dL per dy dot. Nah, untuk dL per dx dot dan dL per dy dot sama dengan M1x minus M1x dot minus M2x dot minus M3x dot plus M2y dot minus M3y dot. Di sini kita lihat untuk M1 hanyalah memiliki X dot, sedangkan Y dotnya di sini tidak tercantum, sehingga kita hanya mendapatkan X dot pada persamaan dL per dx dot, seperti itu. Setelah itu untuk d per dt dan d per dt kali dL per dx dot, kita dapat M1 X dot minus M2 X dot minus M3 X dot. Sedangkan kalau untuk d per dt kali dL per dy dot itu sama dengan M2Y minus M3Y dot. Double dot, maksudnya double dot. Nah, dengan persamaan 7.18 yaitu dL per dx minus d per dt dL per dx dot, maka kita mendapat M1G minus M2G minus M3G minus dalam kurung M1X double dot minus M2X double dot minus M3X double dot plus M2Y double dot minus M3 double dot sama dengan M1G minus M2G minus M3G. Kita hilangkan tanda kurung menjadi min M1X double dot plus M2X double dot minus plus M2Y minus M2Y double dot plus, ini seharusnya tambah double dot ya teman-teman, plus M3X double dot plus M3 double dot sama dengan M1G minus
M2G minus M3G minus M1X plus M2 X double dot minus Y double dot plus M3 X double dot dan Y double dot. Sehingga kita dapatkan persamaan 7.56 yaitu M1 X double dot plus M2 dalam kurung X double dot minus Y double dot plus M3 X double dot plus Y double dot sama dengan M1 minus M2 minus M3 kalikan D. Sedangkan untuk DL per DY minus D per DT DL per DY dot sama dengan M2G minus M3G minus M2Y double dot minus M3Y double dot minus M2X double dot minus M3X double dot, sehingga menjadi M2G minus M3G, kita hilangkan tanda kurung menjadi min M2Y double dot plus M2X double dot plus M3Y double dot plus M3X double dot, sehingga kita faktorkan G kali M2 minus M3 minus M2 X double dot minus Y double dot plus M3 kali X double dot plus Y double dot menjadi minus M2 kali X double dot plus Y minus Y double dot plus M3 X double dot plus Y double dot sama dengan M2 minus M3 kali G. Teman-teman, itulah penurunan untuk mendapatkan persamaan 7.56 dan 7.57. Terima kasih. Example 7.9. Mari kita perhatikan kasus piringan menggelinding ke bawah pada bidang miring. Temukan persamaan gerak, gaya hambatan, dan percepatan sudut. T sama dengan 1/2 M Y dot kuadrat tambah 1/2 I theta dot kuadrat sama dengan 1/2 M Y dot kuadrat tambah 1/4 MR kuadrat theta dot kuadrat, di mana M adalah massa piringan dan R adalah jari-jari. Adapun energi potensialnya U sama dengan Mg kali L kurang Y kali sin alfa. L sama dengan T dikurang energi potensial sama dengan 1/2 MY dot kuadrat ditambah 1/4 MR kuadrat theta dot kuadrat ditambah Mg kali Y kurang L kali sin alfa. Persamaan tersebut diturunkan do L per do Y sama dengan MGY sin alfa sama dengan Mg kali sin alfa. Do L per do Y dot sama dengan MY do sehingga D per DT kali do L per do Y sama dengan MY do dot sama dengan MY 2 dot. Lambda do F per do Y sama dengan lambda do Y per do Y sama dengan X. Do L per do Y kurang D per DT dikali do L per do Y ditambah lambda do F per do Y sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan Mg sin alfa dikurang My 2 dot ditambah lambda sama dengan 0. Lalu hasilnya yaitu do L per do Y sama dengan 0. Do L per do theta dot sama dengan 1/4 MR kuadrat theta dot pangkat L sama dengan 1/2 MR kuadrat theta dot sama dengan D per DT dikali do L per do Y dot. Lalu lambda do F per do theta sama dengan lambda do R theta per do theta sama dengan lambda R. Lalu do L per do theta dikurang D per DT dikali do L per do theta dot ditambah lambda do F per do theta sama dengan 0. 1/2 MR kuadrat theta 2 dot ditambah lambda R sama dengan 0, yaitu Y sama dengan R theta. Lalu diturunkan lagi yaitu theta 2 dot sama dengan Y 2 dot per R sama dengan Y 2 dot sama dengan theta 2 dot R.
menghasilkan mg dikali sin alfa dikurang m y2 dot ditambah lambda sama dengan 0, m y2 dot sama dengan min m g dikali sin alfa dikurang lambda. Lalu m y2 dot sama dengan minus mg dikali sin alfa ditambah lambda sama dengan mg sin alfa ditambah dan dikali minus 1/2 mr y2 dot. Y2 dot sama dengan G dikali sin alfa dikurang 1/2 Y2 dot. 2Y2 dot sama dengan 2G dikali sin alfa dikurang Y2 dot. Menghasilkan 3Y dot sama dengan 2G dikali sin alfa. Lalu persamaannya yaitu Y2 dot sama dengan 2G dikali sin alfa per 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nova Sandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Lagrange. Ya, di sini beranggotakan Akmal Yulianto, Hilde Kardisticen, Octavia Dini Agustina, Rizal Nova Chandra, Tria Sahara, Mutia, dan Vicky Amalia. Diketahui sebuah partikel kecil bermasa M dilepaskan dari keadaan diam di puncak belahan bumi yang berjari-jari A, tetap di tanah kemudian meluncur ke bawah. Ditanyakan sudut di mana partikel kehilangan kontaknya dengan permukaan belahan bumi. Pertama-tama kita perlu menentukan koordinat umum untuk menentukan Lagrange, dan diketahui koordinat adalah theta, r. Didapatkan persamaan f r, theta sama dengan r min a sama dengan 0. Sekarang kita dapat mendefinisikan persamaan energi kinetik dan potensial dalam sistem koordinat. Diketahui di sini adalah persamaan dari energi kinetik T sama dengan setengah 1/2 m, r dot kuadrat plus r kuadrat theta dot kuadrat. Persamaan ini dapat didapatkan melalui ini T sama dengan setengah m v kuadrat. Di sini menggunakan x, y, z karena menggunakan sistem koordinat Lagrange. Di sini diketahui setengah 1/2 m x dot kuadrat plus y dot kuadrat plus z dot kuadrat. X min r cos theta adalah koordinat polar, dan yang y sama dengan r sin theta juga koordinat polar. Z sama dengan 0. Di sini diketahui bahwa x diturunkan menjadi x dot sama dengan min r theta dot theta sin theta plus r dot cos theta. Lalu y sama dengan r sin theta, y dot sama dengan r dot theta cos theta plus r dot sin theta. Untuk z kita tidak usah menurunkan karena bernilai 0. Di sini kita jumlahkan x dot kuadrat ditambahkan y dot kuadrat. Mengapa di sini menjadi kuadrat? Karena di sini asal-usulnya menjadi dikuadratkan, yaitu x dot kuadrat sama dengan r kuadrat dot theta kuadrat sin kuadrat theta min 2r theta dot r dot sin theta cos theta plus r dot kuadrat cos kuadrat theta. Dijumlahkan y dot kuadrat sama dengan r kuadrat theta dot kuadrat cos kuadrat theta plus 2r theta dot r dot cos theta sin theta plus r dot kuadrat sin kuadrat theta. Jumlahnya yaitu x dot kuadrat plus y dot kuadrat sama dengan r dot kuadrat plus r dot theta dot kuadrat dikalikan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Di sini bisa
ditulis 1 dikarenakan ini adalah identitas trigonometri. Lalu didapatkan T sama dengan 1/2M kalikan R dot kuadrat plus R dot theta R, maksud saya R kuadrat theta dot kuadrat. Dan di sini diketahui juga energi potensial sama dengan U sama dengan MGR cos theta. Lalu sekarang kita membuat persamaan gerak untuk M, memasukkan persamaan L sama dengan T min U. Di sini T sama dengan 1/2M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat, dan U adalah MG R sin theta. Di sini kita diketahui persamaan L sama dengan T min U, yaitu dimasukkan 1/2M R dot kuadrat plus R kuadrat theta dot kuadrat min MGR sin theta. Di mana energi potensial adalah 0 di bagian bawah belahan bumi. Persamaan Lagrange dengan persamaan 7.65 adalah do per do T dikalikan do L per do G dimin kurangi do L per do G sama dengan sigma lambda do per E per do G. Di sini diketahui persamaan Euler-Lagrange adalah dua variabel R dan theta. Pada persamaan 7.82 yaitu diketahui D per dt do L per do R dot min do L per do R plus lambda do F per do R sama dengan 0. Lalu persamaan 7.83 yaitu D per dt kalikan do L per do dot theta min do L per do theta plus lambda do F per do theta sama dengan 0. Di sini untuk variabel R yaitu do per dt dikalikan do L per do R dot sama dengan M R double dot. Lalu untuk variabel theta yaitu 2 do per 2 dot theta sama dengan MR kuadrat theta dot. Lalu dilanjutkan dengan D per dt sama dengan do L per do theta sama dengan M dikalikan 2 R dot theta dot plus R kuadrat double dot theta. Lalu untuk yang variabel L dilanjutkan dengan 2L per 2R sama dengan MR theta dot kuadrat min MG sin theta. Sedangkan yang variabel theta 2L per 2 theta sama dengan min MGR cos theta. Di sini variabel R menjadi do F per do R sama dengan 1, dan sedangkan variabel theta do F per do theta sama dengan 0. Ini adalah menjadi persamaan 7.84. Di sebelah kanan yaitu merupakan hasil yang sama dari yang kiri, namun dilanjutkan menjadi lebih kompleks, yaitu do per dt sama dengan do L per do R dot dikurangi do L per do R sama dengan lambda do G per dr menjadi MR double dot min MR dot theta kuadrat plus MG cos theta sama dengan lambda. Sedangkan yang variabel yang ini adalah variabel R dan ini variabel G. Di sini juga sama dari sebelah kiri, yaitu D per dt dikalikan do L per do dot theta min do L per do theta sama dengan 0. Di sini menjadi D per dt dikalikan MR kuadrat dot theta kuadrat min MGR sin theta sama dengan 0. Lalu disederhanakan lagi menjadi 2 MR R dot theta dot plus MR kuadrat double dot theta min MGR sin theta sama dengan 0. Yang di bawah juga sama dengan hasil persamaan 2 dan 3 menjadi seperti ini, sama dengankan dengan 0. Lanjut, selanjutnya kita masukkan persamaan R sama dengan A, R dot sama dengan 0, 0 sama dengan R double dot pada persamaan 7.85 dan 7.86.
menjadi persamaan 2 ini, yaitu MA dot theta kuadrat min MG cos theta plus lambda sama dengan 0 menjadi persamaan 7.87. Persamaan ketiga MG A sin theta min MA kuadrat double dot theta sama dengan 0 menjadi persamaan 7.88. Di sini kita dapatkan dari persamaan 7.88 theta double dot theta kita keluarkan menjadi theta double dot sama dengan G per A sin theta menjadi persamaan 7.89. Kemudian kita integrasikan double dot theta sama dengan G per A sin theta untuk menentukan ini theta dot kuadrat. Di sini diketahui double dot theta dikalikan dot theta sama dengan G per A dot theta sin theta. Lalu di sini D per dt maksud saya dot theta per 2 sama dengan D per dt min G per A cos theta menjadi persamaan 7.91. Lalu di sini menjadi dot theta kuadrat per 2 sama dengan min G per A cos theta plus konstanya adalah 2G per A. Lalu di sini kita sederhanakan menjadi dot theta kuadrat sama dengan min 2G per A cos theta plus 2G per A, dimana konstanta integrasi adalah G per A karena dot theta sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0. Ketika theta sama dengan 0 substitusikan ini D theta kuadrat pada persamaan 7.87 setelah tadi memecahkan lambda. Di sini kita masukkan persamaan 7.87 MR dot theta kuadrat min MG cos theta min M double dot R plus lambda sama dengan 0. Lalu kita keluarkan lambda menjadi MG cos theta min MA dikalikan min 2G min A cos theta plus 2G per A. Lalu didapatkan persamaan hasilnya MG cos theta plus 2MG cos theta min 2MG. Di sini didapatkan lambda menjadi MG 3 cos theta min 2 menjadi persamaan 7.93. Partikel jatuh ketika dari belahan bumi dengan sudut theta 0 pada saat lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 0 sama juga MG 3 cos theta 0 min 2 menjadi persamaan 7.94. Di sini didapatkan persamaan 3 cos theta 0 min 2 sama dengan 0. Lalu kita keluarkan cos theta 0 menjadi cos theta 0 sama dengan 2 per 3, atau kita jadikan angka yaitu theta 0 sama dengan 48,2 derajat, dan ini adalah persamaan 7.95. Baik, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.